Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dan saya juga masuk di apa pembelajaran paket C atau paket kelas 12 dan sebetulnya ini adalah yang akan menyampaikan untuk pembelajaran materi PPKN kelas 12 ini sebetulnya adalah eh, Ibu Sri Aulia Ulfah SHMKN yang bertemuan ke-13. Sebetulnya Ibu Sri Aulia Ulfah ini yang akan menyampaikan. Nah, karena beliau ada lagi kesibukan yang mengharuskan eh, percepatan untuk mengirimkan video ini, maka izin saya menggantikan Ibu Sri Aulia Ulfah selama pembelajaran video untuk PPKN kelas 12 kali ini. Sebelumnya mohon maaf ya untuk mewakili Ibu Sri Aulia Ulfah untuk pertemuan kali ini digantikan oleh saya Bapak Muhammad Fahri yang sebetulnya juga saya di pembelajaran geografi ya kelas 12. Alhamdulillah saya juga bisa menggantikan untuk pertemuan PPKN kelas 12 dari Ibu Sri Aulia Ulfah. Jadi mohon maaf sekali lagi Ibu Sri Aulia Ulfah belum bisa untuk mengisi audio pada kali ini. Jadi saya menggantikannya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita judulnya adalah menjawab masalah pelanggaran norma dan konstitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya izin ya menyampaikan, ini judulnya sudah ada tertera di dalam layar. Jadi dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini atau pertemuan pada ke-13 kali ini ya Bapak Ibu, memahami pengertian norma dan konstitusi. Nah, ini tujuan pembelajarannya untuk judul tadi. Kemudian mengidentifikasi bentuk pelanggaran. Kemudian menganalisis kasus pelanggaran, menentukan solusi yang tepat, menumbuhkan sikap saat taat hukum. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu. Ada 5 kategori atau 5 tujuan pembelajaran dengan judul yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi perhatikan ya Bapak Ibu, untuk di sini ada 5 tujuan ya, untuk pembelajaran kita kali ini. Kemudian pengertian norma. Nah, di sini norma itu adalah aturan atau pedoman hidup dalam bermasyarakat. Dalam bersosialisasi dengan tetangga, kemudian dengan orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang jauh, ya termasuk dengan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah kita ya, di daerah kita sendiri. Nah, kemudian mengatur perilaku agar tertib. Artinya berperilaku yang baik ya, berperilaku yang sopan. Ya, apabila orang juga sopan kepada kita, ya artinya tertib dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah wilayah, pemerintah NKRI dan lain sebagainya. Kemudian memiliki sanksi, artinya apabila peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh kepala daerah yang tidak bisa kita jalankan, apabila kita melanggar maka akan mendapatkan sanksinya. Misalkan kita melanggar rambu-rambu lampu merah yang harusnya berhenti malah kita jalan. Nah, atau kita memakai helm berkendara tapi tanpa helm juga ya, atau mengendarai motor tanpa SIM dan lain sebagainya. Ini namanya sanksi apabila tidak menjalankan peraturan tersebut. Nah, apabila tidak memakainya ya, sanksinya apa? Bisa kena denda ya dan lain sebagainya. Kemudian berlaku di lingkungan sosial. Nah, ini jadi setiap norma-norma yang ada di daerah-daerah tertentu, di daerah kita khususnya,
Kalsel atau Banjarmasin, ya Gambut dan lain sebagainya, itu semua norma aturan yang sudah diatur oleh kepala negara, kepala daerah, maka harus ditaati ya. Jadi untuk apa namanya, supaya tertib tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis-jenis norma, di sini ada norma agama, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, norma hukum memiliki sanksi tegas atau mengikat. Semua pasti ada ganjaran apabila atau sanksi apabila kita melanggar norma yang sudah dijelaskan. Norma agama ya apabila kita menistakan agama pasti kita akan diberikan sanksi oleh negara juga, atau agama langsung yang memberikan sanksi. Kesusilaan, nanti tidak boleh kita berbuat seenaknya kepada orang lain. Kemudian norma kesopanan, jadi kita harus sopan dengan orang lain, sopan santun ya. Kemudian dengan tata krama yang apabila orang bertemu itu sapa-sapa gitu ya, assalamualaikum dan lain sebagainya. Kemudian norma hukum memiliki sanksi tegas mengikat. Jadi apabila ada maling ya, ada pencuri dan perampok, kalau seperti itu ya harus dipenjara gitu. Yang bertindak kewajiban adalah kepolisian. Nah, kemudian pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara ya. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur sistem ketatanegaraan. Ini yang sering kita langgar ya, kadang ya mungkin karena kepepet ya atau lain sebagainya, itu pasti ada ya. Tapi perlulah kita hati-hati dengan hukum-hukum di Indonesia ya yang sudah berlaku sekarang. Jadi harus perlu dengan hati-hati baik di secara nyata maupun media sosial. Fungsi dari konstitusi ini adalah landasan hukum tertinggi, pembatas kekuasaan pemerintah, melindungi hak warga negara, pedoman penyelenggaraan negara. Nah, ini bilanya ada negara yang melakukan hal-hal kepada masyarakat, kepada warga yang tidak sesuai dengan aturan negara, maka juga negara harus memberikan tentang kepeduliannya ya. Negara harus sadar bahwa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan norma yang sudah disebutkan ya. Jadi sama-sama kita boleh mencela juga apabila negara berbuat juga salah dengan kita, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk pelanggaran norma tidak jujur, mencontek hal-hal yang diambil dari orang lain, tidak sopan, melanggar aturan agama, contoh bullying, vandalisme, ini sering terjadi ya. Bentuk pelanggaran konstitusi, korupsi ya, sering sekali ya kalau masalah korupsi ini. Kemudian pelanggaran HAM, hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menaati hukum. Nah, ini perlu ditindaklanjuti oleh yang berkewajiban, harusnya seperti itu ya. Nah, contoh kasus dari yang disebutkan tadi adalah siswa menyontek saat ujian. Ini pelanggaran norma juga ini. Jadi kata peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah, misalkan anak yang menyontek ke anak yang lain akan disobek dan nilainya akan 0, misalkan seperti itu ya. Kemudian pejabat yang korupsi, pelanggaran konstitusi. Jadi langsung kalau di daerah lain seperti di Korea itu langsung dihukum hukum mati. Didiskusikan dampaknya, merugikan diri sendiri dan orang lain, mengganggu ketertiban. Cara menjawab atau menyelesaikan masalah, identifikasi jenis pelanggaran, analisis penyebab, tentukan pihak yang terlibat, berikan solusi sesuai aturan hukum, terapkan nilai keadilan. Ini yang perlu yang kita terapkan. Di satu sisi kita harus harus mentaati peraturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan, dan juga kita harus menerapkan hal-hal yang berkeadilan sosial ya. Nah, kemudian upaya pencegahan. Pendidikan karakter penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat, keteladanan dari pemimpin. Ini upaya pencegahan ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah
yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya tadi di slide-slide sebelumnya atau layar sebelum-sebelumnya ini. Kesimpulan dari yang saya jelaskan atau yang saya bacakan dalam layar ini adalah satu, ya, norma dan konstitusi penting untuk ketertiban. Ya penting, setiap peraturan itu penting. Dan kalau bisa dijalankan alhamdulillah, dan juga apabila tidak pasti ada alasan tertentu mengapa bisa melanggar peraturan tersebut, ya. Setiap warga negara wajib taat peraturan, iya wajib, harus wajib seperti itu, agar tertatanya dengan rapi, tidak ada hal-hal yang berlainan dengan aturan negara. Taat norma masyarakat tertib, taat konstitusi negara kuat, insyaallah, ya. Pasti negara akan menjadi lebih tentram, kuat, dan lain sebagainya. Kalau, ya, kepemimpinan yang dipimpin oleh pemimpin ini tegas terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, ya. Banyak kejahatan yang dilakukan. Langsung tindak lanjut. Nah, harus seperti itu harusnya, ya. Bila ada mendengar dari pemimpin, mendengar atau melihat ya langsung ada kejahatan atau kejanggalan, ya langsung ditindak lah. Apalagi masalah korupsi, ya. Nah, itu ya yang bisa disampaikan. Mungkin lebih jelasnya bisa bertanya kalau ada yang tidak paham, langsung ke Ibu Sri Aulia Olpah, ya. Kepada beliau langsung menjawab atau memberikan pertanyaan yang tidak bisa kita pahami di sini, misalkan langsung pertanyaannya ke Ibu Sri Aulia Olpah. Di sini saya cuma menggantikan saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu stay tune untuk mendengarkan dan melihat apa yang sudah dikirimkan oleh PKBM kita, ya. Pertemuan ke-13. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.